Sidang terbuka promosi Doktor Universitas Indonesia saya buka kembali. Calon doktor, Saudara Luki Nurhadianto, kami telah mempelajari stasiun saudara ajukan kepada kami serta mempraktikkan pula pembelaan saudara atas tekanan dan sangkaan dari pihak kami. Promotor dan ketua oleh Profesor Dr. Adrianus Elias Tamilala MSc, MSc, PhD telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan karya saudara, dan Ketua Program Studi Pascasarjana Teknologi Visipuri telah melaporkan ujian hasil proposal, hasil riset serta praproduksi saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji Universitas Indonesia memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi doktor dalam program studi bidang kriminologi dengan yudisium sangat memuaskan. Dengan demikian, Saudara Luki Nurhadianto menjadi lulusan ke-54 dari program studi Pascasarjana Kriminologi. Berdasarkan keputusan ini, sebagaimana lazimnya kami persilakan kepada memberi kuasa kepada promotor Profesor Dr. Adrianus Elias Tamilala MSc, MSc, PhD untuk melantik Saudara Luki Nurhadianto dengan cara yang lazim. Dengan rasa gembira, saya menerima tugas yang diserahkan oleh Ketua Sidang kepada saya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan Sidang Akademik Universitas Indonesia, saya menyatakan Luki Nurhadianto lahir pada tanggal 17 November 1987 di Jakarta, menjadi doktor dalam bidang kriminologi, sehingga saudara memperoleh sebuah hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu sesuai adat kebiasaan yang berlaku. Sebagai bukti pengangkatan saudara, dengan ini saya serahkan kepada saudara piagam pengangkatan yang telah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saudara Luki Nurhadianto, saya ucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh. Atas nama semua tim uji menyampaikan ucapan selamat atas gelar doktor yang telah saudara peroleh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian upacara promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini sidang akademik Universitas Indonesia saya tutup. Baik, bagaimana? Sudah tim dokumentasi? Sudah ya? Baik, pada Dr. Luki beserta keluarga kami persilakan untuk maju ke depan. Di belakangnya, tim penguji dipersilakan memberikan ucapan selamat. Diikuti para tamu yang berada di atas panggung. Selanjutnya diikuti para tamu yang berada di depan. Ya, silakan. TV sekarang itu. Ya, saya Luki Nurhadianto. Pada hari ini saya memaparkan disertasi saya yang berjudul Identifikasi Tipologi Cyber Hater Amatir dan Profesional sebagai manifestasi kejahatan siber di Indonesia. Intinya bahwa dalam konteks Indonesia, cyber hater terbagi atas dua aspek. Yang pertama adalah amatir dan profesional yang terafiliasikan pada pelaku yang terkategori sebagai buzzer dan troller. Berhati-hati di dunia digital. Novelty dari disertasi ini? Novelty dari disertasi ini? Kebaruan dari disertasi ini adalah kita menemukan tipologi baru dalam konteks cyber hater, bahwa tidak cukup memetakan kejahatan cyber yang ada di Indonesia, tapi menciptakan kebaruan melalui hadirnya cyber hater amatir dan profesional. Disertasi Dr. Luki Nurhadianto ini bicara soal cyber hater online, ya. Biasanya hate itu, kejahatan kebencian itu dilakukan oleh para haternya secara manual, secara oral, melalui pidato, melalui kuliah, ada juga melalui khotbah, ya, melalui tulisan. Tapi dalam hal ini saudara Luki fokus kepada cyber hater melalui online, ya, di mana kemudian dalam penelaahannya melihat berbagai macam
cuitan-cuitan yang dilakukan oleh berbagai pihak, maka kemudian yang bersangkutan keluar dengan satu dikotomi ekstrem, yakni dari amatir ke profesional. Dengan kata lain, pelakunya amatir lalu berkembang menjadi profesional, di mana di dalamnya kemudian terdapat tipologi. Nah, novelty daripada studi Dr. Ruki adalah mencari tipologi yang kemudian lalu gampangnya kita katakan bahwa memang ada yang namanya tipologi buzzer, ada yang tipologi troller. Dengan kata lain, mereka yang melakukan konteks buzzer buzzer, teriak-teriak gitu ya. Tapi juga ada yang melakukannya secara baik dengan argumen, dengan data dan fakta. Maka semua variasi ini, buzzer yang amatir, buzzer yang profesional, troller yang amatir, troller yang profesional, itu semua memiliki kemungkinan dampak yang berbeda-beda, tergantung pada siapa yang dihadapi, tergantung pada message yang dikeluarkan. Yang jelas bahwa ini memang berbahaya dan baik bagi pemerintah untuk melakukan satu mitigasi agar kemudian hal ini tidak berdampak jauh, terutama dalam rangka ketahanan nasional. Demikian.